Karena sudah hidup lebih dari 14.000 tahun, dia harus pindah rumah tiap 10 tahun. Teman-teman mengantarnya heran, mengapa John tiba-tiba ingin meninggalkan pekerjaannya sebagai profesor sejarah di Harvard yang sudah dijalani 10 tahun. John hanya bisa berbohong, mengaku menderita agorafobia, sehingga harus pindah kadang-kadang. Seorang profesor wanita terkejut saat menemukan lukisan mirip karya Van Gogh di lantai. John bilang itu hadiah dari teman lama lalu meletakkan lukisan ke mobilnya. Namun yang tidak diketahui semua orang, teman John itu sebenarnya Van Gogh sendiri. Saat itu, kebanyakan barang di rumah sudah dikemas ke dalam kotak. Beberapa sofa bisa dipakai duduk. Orang-orang yang mengantar John adalah ahli dan profesor dari berbagai bidang, tidak percaya John masih muda menderita agorafobia. Karena penyakit ini biasanya diderita orang lanjut usia, mereka mulai bercanda, menanyakan apakah John melakukan sesuatu yang salah. Profesor wanita sadar 10 tahun terakhir John tidak menunjukkan tanda penuaan, rahasia perawatan diinginkan wanita. Walau hanya lelucon, suasana sedih perpisahan jadi lebih hidup. Antropolog menemukan pisau batu mirip digunakan zaman Magdalenian, arkeolog di sebelahnya segera memeriksanya. Setelah meneliti ulang, ia memastikan benda itu dari zaman Paleolitikum, spesimen arkeologi penting. Ia penasaran dari mana John mendapatkannya. Lihat, John santai menjelaskan bahwa dia mendapatkannya di toko barang bekas hanya $2. Semua orang langsung iri karena benda seperti ini tak ternilai. Namun, John tetap tenang sehingga mereka bertanya lagi siapa dia dan mau pindah kemana. John ragu, seolah ingin bicara tapi menahan diri, membuat rasa penasaran mereka makin besar. Akhirnya, di bawah desakan pertanyaan, John balik bertanya, kalau ada seseorang yang hidup sejak zaman Paleolitikum sampai hari ini, orang itu akan seperti apa? Seorang antropolog mengira John menulis novel fiksi ilmiah, jadi dia tertarik. Sementara arkeolog berpendapat kalau benar ada yang hidup sampai sekarang, pasti orang itu pendek dan gemuk. Profesor perempuan berpendapat jika dia lama tinggal di daerah bersalju, dia pasti orang liar. Antropolog bilang, jika benar hidup lebih dari 140 abad, IQ-nya normal, mau terus belajar, pengetahuannya pasti luar biasa. Seseorang bertanya, bagaimana dia bisa bertahan hidup sampai sekarang? Ahli biologi menjelaskan, orang ini punya kemampuan regenerasi sel tubuh sempurna. Normalnya, manusia bisa hidup 190 tahun, tapi penumpukan limbah metabolisme bikin organ menua. Jadi, dia pasti bisa melakukan regenerasi dan interpretasi tubuh yang sempurna. Sambil berbicara, ahli biologi itu mulai merasakan perasaan kuat di hatinya bahwa hal yang tampaknya tidak masuk akal ini mungkin saja terjadi. Hal-hal yang dulu dianggap sihir di zaman kuno kini sudah jadi kenyataan, seperti benua baru yang ditemukan Columbus atau teori heliosentris Copernicus. Saat itu John membantah pendapat ahli biologi itu, bilang yang pertama menemukan teori heliosentris adalah Aristarchus. Copernicus hanya menyempurnakannya. Tentang Columbus, John berkata, aku pernah berlayar bersamanya meskipun aku percaya semuanya bulat, tapi saat itu ada kekhawatiran dia jatuh dari tepi dunia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melotot tak percaya. Mereka pikir John bercanda, tapi ternyata John serius berkata, akulah orang yang sudah hidup 14.000 tahun. Setelah itu, ia menirukan teriatan manusia purba. Teriatan itu bukan hanya membuat semua orang tertawa tapi juga membuat mereka yakin John bercanda. Namun John berkata, aku pindah rumah 10 tahun sekali karena takut orang lain tahu aku tidak menua. Melihat John makin tidak masuk akal, semua orang bingung dia bercanda atau terlalu larut dalam peran, lalu bertanya bagaimana dia yakin dari zaman Paleolitikum. Sebenarnya, John juga tidak begitu yakin, hanya mengingat kenangan lama dari data arkeologi dan antropologi, meski orang-orang tetap tidak percaya John manusia purba. Namun mereka tertarik mendengarkan cerita. Lalu, John menceritakan hidup panjangnya, ia berhenti menua di usia 35 tahun. Saat itu, orang di sukunya mengira dia dewa yang turun ke dunia dan diangkat jadi kepala suku. Namun, seiring waktu, mereka mulai curiga John tetap awet muda karena mencuri umur mereka. Akhirnya, mereka mengusir John dari suku karena mereka masih setengah nomaden. Jadi, tidak heran John berpindah bersama suku nomaden hingga cuaca makin dingin ke masa pasca zaman es. Mendengar itu, arkeolog bertanya bagaimana kondisi geografisnya. John menggambarkan pegunungan berlapis-lapis. Ahli biologi bertanya bingung, apakah itu benar? Ahli antropologi menyatakan deskripsinya cocok catatan sejarah, tapi arkeolog bilang pengetahuan itu sudah ada di buku. John mengakui ada pengaruh buku yang dibaca, tapi sebagian besar ia andalkan ingatan karena ada hal-hal yang pernah ia lupakan. Saat melihat pengetahuan serupa di buku, ingatannya terpicu. Ahli biologi meragukan, mungkinkah ini reinkarnasi? Misal, ada orang yang masih punya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun John menegaskan hidup hanya sekali. Peneliti perempuan yang diam berdiskusi, sadar beda dengan orang lain, bukankah kamu penasaran asal-usul dunia ini? Awalnya, ia pikir di dunia ini memang ada dewa, dirinya terkena kutukan. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah melihat dewa muncul, sehingga perlahan ia menjadi ateis. Mungkin semua yang terjadi padanya hanyalah kebetulan, meski terdengar tidak masuk akal. Namun tak ada yang bisa membantahnya, karena penuturan John logis tanpa celah. Profesor perempuan tiba-tiba menanyakan lukisan Van Gogh, dan John mengakui itu karya asli Van Gogh. Aku petani babi, dan Van Gogh suka datang ke peternakanku untuk melukis. Lama-kelamaan, kami jadi teman. Saat ia meninggal, kebetulan aku juga harus pindah rumah. Saat itu aku pindah dari Prancis ke Amerika Serikat. Seorang arkeolog bertanya, kalau selama ini kamu tidak pernah ketahuan, kenapa sekarang mau memberitahu rahasia ini? John merenung lalu berkata, ini ide spontan, aku ingin berpamitan dengan kalian dengan identitas asliku. Kata-kata ini terdengar tulus dan menyentuh.
Arkeolog itu merasa kondisi mental John bermasalah, jadi ia menelepon temannya yang psikiater. Seorang antropolog bertanya, "Kamu tidak menyimpan barang antik seperti jalan setapak ini sebagai bukti kehidupanmu?" John merasa itu tidak berarti, karena ia telah menyaksikan kelahiran barang-barang itu. Melihat barang-barang itu baginya sama saja seperti melihat pena ini 1000 tahun kemudian. Apakah kamu masih akan membawanya? Jawaban ini membuat antropolog itu tidak bisa membantah. Setelah itu, John mulai memindahkan barang-barangnya ke mobil. Tak disangka, Sandy yang seumuran tiba-tiba mengungkapkan cintanya pada John. Setelah mendengarnya, John jujur mengakui ia juga menyukai Sandy, namun hal seperti ini sudah sering terjadi dalam hidupnya. Ia pernah melihat istri dan anak-anaknya menua, dan kali ini ia tak ingin menunda masa muda Sandy. Saat mereka kembali ke ruangan, teman-teman melontarkan pertanyaan, karena mereka tak percaya John bisa terus mengarang cerita tanpa celah. Seorang peneliti bertanya pada John apakah ia pernah meneliti seni prasejarah karena lukisan biasanya menggambarkan hewan buruan yang dicari suku. John menjawab, di salah satu suku tempat ia tinggal, ada orang khusus menggambar. Suatu hari, mereka gagal menemukan. Akhirnya, orang itu dipukuli tewas oleh anggota suku. Karena ceritanya rinci, tidak ada yang meragukannya. Namun, para antropolog merasa terlalu banyak bicara bisa menimbulkan kesalahan, jadi mereka meminta John melanjutkan kisah kehidupannya di masa prasejarah. Setelah menyadari keistimewaannya, John berjalan ke arah matahari terbit. Dalam perjalanan, ia bertemu Laut Tengah, dan di timur, ia menyaksikan zaman perunggu megah. Sepanjang jalur perdagangan kuno, ia melihat keajaiban ciptaan manusia dan mempelajari bahasa berbeda. Ia juga jadi orang Sumeria 2000 tahun lalu ke India Buddha. Siddhartha Gautama mengajarinya hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia sadar keunikan John, tapi dari awal sampai akhir tak pernah coba ungkap rahasianya. Setelah John menceritakan semuanya, semua orang terkejut, tapi antropolog itu tetap tak percaya ini benar. Sementara arkeolog di sampingnya menambahkan, jika ini benar, kenapa kamu mau memberitahu kami? Apa kamu tak takut kami akan menyebarkannya? Namun John tidak takut, karena meski disebarkan, hampir tak ada yang percaya. Orang-orang hanya akan melupakannya dalam kebingungan atau langsung menganggapnya gila. Saat semua orang masih berdiskusi, psikiater yang dipanggil arkeolog tiba. Situasinya rumit karena tak ada yang bisa membuktikan ucapan John benar, tapi juga tak ada yang bisa membantah itu bohong. Jadi, hanya ada dua kemungkinan, John benar-benar hidup 14.000 tahun, atau dia menderita gangguan jiwa serius. Untuk mencari kebenaran, antropolog menyarankan mereka terus mendengarkan cerita John. Psikiater yang baru datang dan melewatkan percakapan sebelumnya setuju. Setelah memahami situasi, psikiater langsung bertanya pada John bagaimana rasanya hidup selama itu. Lalu, apakah selama ini kamu tidak pernah sakit parah? John menjawab, bukan hanya pernah kena pneumonia, tapi juga tifus, demam kuning, cacar, bahkan selamat dari Black Death karena keunikan tubuhnya tidak ada bekas luka yang tertinggal. Mendengar itu, ahli biologi terkejut dan langsung minta John ke laboratorium untuk diperiksa. Tapi John tidak mau dijadikan kelinci percobaan, jadi dia menolak permintaan itu. Antropolog di sampingnya justru pikir pemeriksaan medis bisa membuktikan cerita John. Itu memang cara efektif, tapi John berkata tidak ingin membuktikan apapun atau membuat mereka percaya. Antropolog bertanya, karena kamu sudah hidup lama, pasti sudah mempelajari banyak hal. Kan? John mengangguk, aku punya 10 gelar akademis, kecuali psikologi, belum pernah meneliti bidang itu, tapi bidang kalian yang lain sudah kupelajari. Namun dia sadar, sekeras apapun usahanya, tetap tidak bisa menandingi orang terbaik di setiap bidang. Untuk menguji John berbohong atau tidak, dokter psikologi tiba-tiba mengacungkan pistol dari sakunya. Dia menantang John, apakah dia akan mati jika ditembak. Semua terkejut dengan tindakan dokter psikologi itu, tapi John tetap tenang dan berkata, aku hanya hidup lebih lama, bukan berarti aku tidak bisa mati. Mendengar itu, dokter psikologi mengeluarkan pipa rokok dari sakunya. Setelah tahu itu hanya lelucon, semua lega. Dokter psikologi lalu bertanya lagi pada John soal pandangannya tentang kematian. John mengakui awalnya dia tidak sadar akan kematian melihat orang di sekitarnya meninggal. Dokter psikologi penasaran pada pandangan John tentang siklus kelahiran dan kematian. Untuk pertanyaan ini, John merasa bingung, seperti kenal orang, tahu nama, belum sempat bicara, orang itu sudah meninggal. Ditanya soal rasa bersalah, karena orang di sekitarnya meninggal, John bilang, aku merasa bersalah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka bicara soal ayah. John hanya ingat sosok pria samar, entah kakak atau ayahnya, dia sendiri tidak yakin. Dokter psikologi tetap merasa takjub. Kemudian John berkata, aku sudah tidak ingat wajah ayahku. Mungkin karena topik kematian ini terlalu berat, seseorang di samping mengingatkan dokter psikologi agar tidak terus bertanya. Namun dokter psikologi tidak berhenti, mengajukan pertanyaan lebih tajam. Kamu berpikir, mungkin kamu mencuri nyawa orang lain sehingga bisa hidup abadi? Atau mungkin kamu sebenarnya vampir menghisap energi manusia? Dokter psikologi semakin bersemangat berbicara. Akhirnya, dia mengeluarkan pistol sungguhan dan mengarahkannya ke John. Tindakan ini membuat semua orang tegang. Dokter psikologi ingin menembak lengan atau kepala John untuk membuktikan apakah dia bisa mati di depan semua orang. Pertahanan mental dokter runtuh. Dia tak ingin memikirkan hal ini, pergi, meninggalkan tempat itu. Ahli biologi berdiri dan meminta maaf pada dokter psikologi, menjelaskan sikapnya karena kehilangan istrinya, sehingga ia iri pada keabadian John. Mendengar itu, John mengejarnya karena khawatir dokter psikologi nekat, lalu membujuknya menyerahkan senjata. Saat John menerima pistol, ia sadar pistol itu tidak berisi peluru. Kembali ke ruangan, John ingin mengakhiri percakapan, tapi teman-temannya penasaran dan bersikeras mencari kebenaran sampai tuntas.
Mereka mulai bertanya pada John apakah dia pernah bertemu orang lain yang juga hidup abadi. John bilang pada abad ke-17 dia pernah bertemu seseorang seperti itu. Tapi setelah berbincang 2 hari 2 malam, mereka tetap tak bisa membuktikan cerita masing-masing, jadi akhirnya berpisah. 200 tahun kemudian, aku melihatnya lagi di stasiun kereta, tapi dia segera menghilang di keramaian. Ahli biologi santai bertanya pada John apa yang biasa dia lakukan di waktu luang. John menjawab, biasanya aku pergi ke suku primitif di Papua Nugini. Di sana orang-orang menganggapku dewa abadi dan membangun patung raksasa untukku. Mendengar ini, seorang antropolog bertanya apakah dia beragama dan pernah bertemu tokoh sejarah agama. John bilang dulu dia punya kepercayaan, tapi sekarang tidak lagi percaya apapun. Soal apakah dia pernah bertemu orang yang disebut di Alkitab, John menghindari pertanyaan itu. Semakin John menghindar, semakin penasaran semua orang, bahkan ada yang menduga dia tokoh Alkitab. John bilang sistem mitologi hasil cerita yang diwariskan di manusia. Sebenarnya, Alkitab pertama hanya terdiri dari kurang dari 100 kata. Ucapan ini membuat profesor wanita terpukul. Kristen taat, ia merasa John menghujat Tuhan. Namun semua orang membujuknya mendengarkan penjelasan John. Mereka ingin tahu bagaimana John membuktikan ucapannya. John berkata, setelah belajar bersama Buddha, 500 tahun kemudian ia kembali ke kampung halamannya di Mediterania dan melihat Kekaisaran Romawi dilanda perang. Ia mulai menyebarkan ajaran Buddha, tapi ditentang pemerintah Romawi. Jadi, John adalah Yesus dalam Alkitab. Sebenarnya, dia bukan juru selamat. Gelar itu pujian yang diberikan orang setelahnya. Lalu, bagaimana kisah Yesus disalib? John menjawab, memang benar ia pernah diikat di salib, tapi sebelum itu ia sudah mempelajari teknik menahan sakit, pura-pura mati. Dengan cara itu, ia menipu orang Romawi. Setelah pengikutnya menurunkannya dari salib dan menguburkannya di gua, ia pulih. Namun, saat hendak pergi setelah sadar, ia ditemukan lagi. Inilah asal legenda Yesus bangkit dari kematian. Profesor wanita itu hampir tak percaya. Ia meminta John menunjukkan bekas luka di tangannya, tapi John sudah bilang tubuhnya tidak akan meninggalkan bekas luka. Ia hanya diikat di salib, paku dan darah hanyalah bagian dari kisah yang dibesar-besarkan agama. John melanjutkan bahwa belakangan para pendeta mulai menyebarkan cerita surga neraka, memanfaatkan godaan dan ketakutan untuk mengendalikan pikiran orang. Ini bertolak belakang dengan yang ia bayangkan. Mendengar ini, profesor wanita beriman kepada Tuhan nyaris hancur. Ia tidak bisa menerima cerita John. Saat itu dokter psikolog tiba-tiba kembali. Ia sadar perilakunya terlalu agresif, jadi ia meminta maaf kepada John. Dia tak menyangka tak lama setelah pergi, John sudah jadi Yesus. Nama Yesus sebenarnya kesalahpahaman. John bilang sejak awal ia tak pernah ganti nama, tapi setelah bangkit, orang mulai mencampur adukan nama John dengan Yohanan dalam Ibrani. Yohanan berarti penuh belas kasih dan misi menebus. Saat nama ini diterjemahkan ke Yunani jadi Yesus, nama baruku tersebar ke seluruh dunia. Selain menasihati orang berbuat baik dan belajar kedokteran untuk menolong sesama, aku tak melakukan hal lain. Aku tidak pernah melakukan hal luar biasa atau mukjizat, jadi Yesus bukan sosok serba bisa. Sampai sini, semua mulai percaya cerita John, hanya profesor wanita masih mempertahankan keyakinannya. Tegas menolak John adalah Yesus. Dalam Alkitab, Yesus pernah bertanya pada orang yang mendengarkan ajarannya, menurut kalian, siapa aku? Sekarang John bertanya hal sama pada profesor wanita, menurutmu aku Yesus? Menghadapi pertanyaan ini, profesor wanita yang marah dan menyangkal, tiba-tiba diam dan tidak tahu harus menjawab. Dia hanya bisa hati-hati bertanya, kamu? John menjawab, kalau aku bilang bukan, kamu yakin? Pertanyaan ini membuat profesor wanita bingung, imannya runtuh, air matanya terus mengalir. Saat itu, psikiater di sampingnya tak tahan, tegas berkata pada John, meski aku tak percaya kamu benar-benar gila, kamu harus akui, ini cuma cerita konyol. Kalau tidak, aku akan memaksamu ke rumah sakit jiwa. John terdiam sejenak, lalu di tengah tatapan penuh harap semua orang, dia berkata semua ini memang hanya cerita, inspirasinya dari komentar kalian tentang penampilanku. Serta jalur ke-17 yang ditemukan para antropolog, ucapan ini langsung membuat orang yang percaya heboh. Mereka merasa John mempermainkan pikiran mereka, satu persatu memanting pintu dan pergi. Namun, akademisi wanita masih tenggelam dalam cerita tadi, menyebut nama John Oldman yang tampaknya permainan kata, di mana Oldman berarti pria tua. Ia bertanya, apakah nama itu juga salah satu sumber inspirasinya? Sebelum John menjawab, akademisi wanita sudah dipanggil pergi. Semua mengira mereka percaya yang dikatakan John hanyalah cerita, tapi Sandy diam-diam menyukai John, yakin John tidak mungkin berbohong. John jujur mengakui alasan ia bilang itu hanya cerita karena ia tidak ingin situasinya makin rumit. Saat itu, Sandy teringat permainan kata yang disebutkan akademisi wanita tadi. Lalu ia bertanya pada John, nama permainan kata apa lagi pernah ia gunakan? John tanpa ragu menjawab, John Perry mewakili zaman batu tua. John Savage mewakili manusia liar. John Thomas Party adalah nama yang ia pakai saat mengajar di Boston 60 tahun lalu. Tak disangka, ucapan ini didengar psikiater di belakang mereka, yang langsung emosional karena nama itu. Setelah memastikan, terungkap John ayah psikiater tersebut. Selama ini, ia mengira ayahnya telah meninggalkan dirinya dan ibunya, tak pernah menyangka pria di depannya ayahnya, seseorang yang tak ia percaya sebagai manusia abadi. Pertemuan ayah dan anak mestinya membahagiakan. Tapi karena guncangan besar, psikiater tak mampu menerimanya. Karena tekanan berat, ia kena serangan jantung, pingsan, hampir meninggal. Ini kali pertama John melihat anaknya meninggal di depannya. Ekspresinya tetap tenang, mungkin ribuan tahun membuatnya terbiasa perpisahan dan kematian. Setelah mengatur segalanya, John bersiap memulai perjalanan baru. Sebelum pergi, ia hentikan mobil, pandang Sandy, pastikan Sandy akan pergi atau tinggal. Ia biarkan Sandy memutuskan, dan Sandy tanpa ragu tersenyum lalu berjalan mendekat. Itulah tadi alur cerita film The Man from Earth. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.